siapa, dan kami menyembah berhala, menyembah api. Maka kata orang Yahudi ini, baiklah, kami akan ikut dengan untuk membantumu menjelaskan tentang agama kami. Tetapi sebelumnya engkau harus masuk ke agama kami. Perhatikan baik-baik. Wahai sahabat, kami akan ikut, tetapi syaratnya yang pertama, kamu harus ikut dengan keyakinan kami. Dan ketika engkau pulang, kamu sudah beragama yang menyembah Allah, tetapi seluruh pendudukmu kamu ajak untuk menyembah Allah semata, tidak lagi menyembah api berhala. Nah, syarat yang kedua, catatan berasan, bahwasanya kalau kau mau menyerang satu kota, seranglah satu kota di daerah selatan Madinah, namanya Makkah. Seranglah satu kota di daerah selatan Madinah. Entah kalau pulang ke Yaman, kita jalan ke Yaman, kita akan melewati sebuah kota namanya Makkah. Di kota itu ada sebuah bangunan yang orang berkeliling di sekitarnya, alias tawaf. Nah, kalau kamu serang kota itu, hancurkan kota itu. Maka Ta'ban As'ad pun setuju. Baiklah, ketika kamu mau ikut, dua syarat itu aku penuhi. Selesai, tidak ada lagi perang di kota Madinah, ia melanjutkan perjalanannya ke kota Makkah. Maka ketika sampai ke kota Makkah, si Ta'ban As'ad sudah mempersiapkan pasukannya. Kemudian Rabi Yahudi menunjukkan itu kota itu. Tapi saya tidak ikut, kata Rabi Yahudi, saya hanya akan berada di luar. Maka Ta'ban As'ad besoknya sudah hendak menyerang kota Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya sebuah mimpi. Di dalam mimpinya dia diberikan petunjuk untuk menutup bangunan Ka'bah itu dengan berupa tutupnya yang terbuat dari sutra, terbuat dari emas, terbuat dari kain-kain yang terbaik. Kira-kira itu disebut apa namanya? Kiswah. Jadi yang menutup kiswahnya Ka'bah pertama kali namanya Ta'ban As'ad, Raja Yaman yang tadinya penyembah api, kemudian menyerang kota Madinah, berbicara dengan orang Rabai penduduk Yahudi yang ada di kota Yasrib atau Madinah hari ini. Kemudian diperintahkan untuk disuruh untuk menyerang kota Mekah. Ternyata malah Allah memberikannya mimpi dan tidak jadi menyerang kota Mekah, malah dia apa yang terjadi? Diperintahkan dalam mimpinya untuk menutup Ka'bah dengan istilahnya menjadi kiswah. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampai Ta'ban As'ad, Ka'bah tidak pernah ditutup kiswah. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menutup pertama kali kiswah Ka'bah, maka namanya Ta'ban As'ad, seorang Yahudi, karena dia berpindah dari agama Kristen menuju kepada agama Yahudi. Jadi perintah menutup kiswah itu, makanya saya katakan tadi mungkin nama ini asing, tetapi dia punya kesempatan dalam sejarah untuk melakukan sesuatu yang menjadi tradisi sampai hari ini. Orang menutup Ka'bah dengan kiswah. Maka dan dia adalah seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bagi penduduk Madinah atau Yasrib, mereka Bani Israel, ya, atau orang Yahudi sudah lama bermukim di situ, sudah lama bermukim di kota Madinah. Makanya tentang pengetahuan mereka tentang Rasulullah
tentang tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yaitu di kota Madinah, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan mereka tentang Rasulullah, mereka jauh lebih mengenal Nabi dibandingkan dengan anak kandung mereka sendiri. Mereka jauh lebih mengenal Nabi dibandingkan anak kandung mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Mengetahui siapa? Mengetahui dengan detail Rasulullah SAW. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, Nabi yang ummi. Namanya mereka tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggunya ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman memuliakan, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya, itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam Taurat, di dalam kalau kita di Bible ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada namanya Song of Song ya, chapter 5:16. Di situ dijelaskan tentang nama Rasulullah SAW disebut dengan detail di dalam Taurat, yaitu namanya Muhammad. Baik, kita tahan dulu. Jadi si Ta'ban As'ad memakaikan kiswah Ka'bah, kemudian dia pulang ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman, dia berdakwah di negeri Yaman, dan semua negeri Yaman rakyatnya akhirnya menganut agama apa? Yahudi. Jadi Yaman itu dari dulu dia fluktuatif terus, berganti-ganti keimanan itu sebelum Islam datang. Masih ada waktu? Sudah habis. Sekarang saya berpindah ke agama Nasrani. Kalau tadi agama Yahudi, sekarang kenapa ada agama Nasrani di Jazirah? Apa artinya Nasrani? Kita tahan dulu Yahudi, masih ada lanjutannya. Apa itu Nasrani? Nasrani artinya berasal dari kata Ansarullah. Ketika Isa bin Maryam berkata, siapa yang akan menolong agama Allah, maka berkata Al-Hawariyun, nahnu min ansari ilallah. Kami akan menolong agama Allah. Itulah disebut Nasrani, penolong agama Allah. Jadi kedua ini Yahudi dan Nasrani mempunyai makna yang sangat luar biasa. Asalnya dari kota Nazaret. Asalnya berasal dari kota Nazaret. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam surah As-Saff ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansara ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kemudian kami berikan, lalu segolongan Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kafir. Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menang. Ingat, Nasrani, Yahudi bukanlah agama yang berasal dari langit. Tidak boleh disebut sebagai agama samawi. Yang disebut sebenarnya adalah kitab yang mereka berasal dari sama, berasal dari langit seperti dengan Al-Quran. Karena Yahudi dan Nasrani adalah sebuah peristilahan yang diambil dari nama manusia dan sifat manusia. Diambil dari nama manusia dan sifat
manusia, maka tidak mungkin akan terjadi itu dari langit. Maka Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun, punya murid namanya Hawari, yaitu